Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 11 Semarang, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 11 Semarang, serta anak-anakku peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 11 Semarang yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, khususnya para peserta didik yang telah berhasil masuk dan diterima menjadi peserta didik baru SMP Negeri 11 Semarang pada tahun ajaran 2021-2022. Keluarga besar SMP Negeri 11 Semarang mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik baru kelas 7 beserta keluarganya. Mengawali tahun pelajaran 2021-2022, peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Materi pada kegiatan hari ini adalah yang berkaitan dengan hal yang penting terkait dengan program sekolah yang wajib diketahui. Selama kegiatan ini berlangsung, anak-anak dapat menyimak dan mencatat hal-hal penting. Apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, nanti ada forum lewat wali kelas masing-masing, bisa ditanyakan, dan semoga anak-anak memperoleh informasi dan pengalaman baru yang menyenangkan di dalam kegiatan MPLS jarak jauh ini. Materi pada pagi hari ini adalah budaya sekolah dan adiwiyata. Sebenarnya program adiwiyata di SMP Negeri 11 ini juga merupakan budaya sekolah yang akan dikembangkan dalam waktu dekat, begitu ya, sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan insya Allah di waktu yang akan datang. Pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Maka sebelum mengawali materi pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Hetty Prastiani. Kemudian saya di sini sebagai pengampu mata pelajaran bahasa Inggris khususnya kelas 9 pada tahun ajaran ini. Kemudian untuk media sosial, anak-anak bisa melihat personal web dengan membuka atau browsing di internet www.studio.com. Di sana banyak sumber belajar khususnya bahasa Inggris yang bisa dibuka dan dilihat informasi yang di-share di sana. Keterkaitan dengan materi pada pagi hari ini adalah melaksanakan misi dari sekolah, begitu ya. Di antaranya adalah menginformasikan budaya sekolah, kemudian mewujudkan visi dan misi sekolah, khususnya visi mulai dari nomor 6, yaitu menanamkan kesadaran peduli dan budaya lingkungan dengan kegiatan mengurangi produksi sampah, kemudian menggunakan kembali material yang sudah tidak terpakai lagi tetapi masih layak atau reuse, begitu ya. Kemudian mengolah atau mendaur ulang sampah, recycle. Sedangkan yang nomor 7 mewujudkan budaya mutu dan lingkungan sekolah yang memenuhi K7, kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban, kerindangan, keindahan, dan kekeluargaan. Sedangkan nomor 8 mewujudkan kepekaan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan. Misi nomor 7 sampai nomor 8 ini nantinya akan menjadi budaya sekolah, yang khususnya anak-anak juga akan mengikuti program yang sudah dicanangkan oleh sekolah. Nah, mengapa budaya sekolah itu penting dalam materi ini? Karena untuk menumbuhkan nilai-nilai utama karakter peserta didik, begitu ya.
Jadi nanti ada olah hati, olahraga, olah karsa, olah pikir begitu. Yang kemudian di antara semuanya ini yang pada pasal 3 Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang PPK itu banyak sekali karakter yang harus dibentuk oleh siswa gitu ya. Jadi nanti anak-anak akan dididik karakternya gitu ya, dalam integritas, religiulitas, nasionalisme, nilai utama mengandung kelima unsur ini, gotong royong dan kemandirian. Apa dan bagaimana budaya sekolah itu? Budaya sekolah adalah pola nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah. Dikembangkan sekolah dalam rangka waktu yang lama dan menjadi pegangan serta diyakini oleh seluruh warga sekolah. Warga sekolah meliputi peserta didik, kemudian pendidik, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan komite. Seberapa pentingkah budaya sekolah itu? Budaya sekolah sangat penting karena sebagai pedoman bertindak dan berperilaku agar terbentuk karakter yang sesuai dengan visi sekolah. Ada berapa klasifikasi budaya sekolah? Klasifikasi budaya sekolah yang dikembangkan ada dua, yaitu budaya akademik dan non-akademik. Saja yang meliputi budaya akademik. Budaya akademik itu salam dan doa-doa sebelum dan sesudah KBM. Dalam hal ini nanti anak-anak akan melaksanakan saat PJJ. Yang nomor dua, budaya literasi. Apa budaya literasi? Nanti anak-anak akan diarahkan untuk mengikuti program untuk literasi yang ada di SMP Negeri 11 Semarang. Kemudian budaya tertib dan aktif dalam KBM. Yang keempat, aktif dalam kegiatan ekstra pengembangan diri. Ada ekstra wajib dan ekstra pilihan. Kemudian yang kelima, budaya mau diatur dan bisa mengatur. Jadi anak-anak nanti akan diarahkan untuk bisa memimpin dan bisa dipimpin. Yang keenam, budaya hormat, menghormati guru dan menyayangi teman. Yang ketujuh adalah budaya sadar, memahami setiap informasi sekolah. Nah, ini budaya-budaya akademik yang akan dikembangkan. Sekarang apa saja yang ada di budaya non-akademik? Budaya non-akademik itu ada budaya tata krama atau 6S begitu ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun, dan sensor. Gitu ya. Ketika selama ini budaya 6S ini diawali ketika peserta didik masuk melewati gerbang, kemudian mulai memasuki lobi sekolah, itu nanti anak-anak akan berjabat tangan, kemudian anak-anak akan diarahkan untuk senyum, kemudian sapa, sopan santun, kemudian sensor. Apa maksudnya sensor di sini? Anak-anak akan disensor dari segi kebersihan diri, kemudian dari segi seragam dan ketertiban dalam penggunaan seragam yang lain. Kemudian budaya non-akademik lain adalah upacara bendera. Kapan diadakan upacara bendera? Setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional tentunya. Kemudian pembiasaan pagi secara sentral. Jadi nanti ada doa, dzikir, kemudian menyanyi lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars SMP Negeri 11 Semarang, membacakan visi misi serta janji pelajar. Kemudian ada kegiatan infak di sana. Infak pelajar itu diambil pada hari Senin dan Kamis. Mudah-mudahan
PJJ segera berakhir, jadi anak-anak akan mengikuti program-program ini. Kemudian ada giat Jumat pagi, nanti anak-anak akan ada olahraga, kemudian gerakan literasi, kemudian gerakan kebersihan lingkungan dilaksanakan setiap Jumat pagi. Kemudian ada pembiasaan sholat duhur asar, kemudian Jumatan bagi yang muslim, kemudian kegiatan doa bersama untuk Kristiani dan peringatan hari besar yang lain. Kemudian ada gerakan aksi sosial. Apa itu? Anak-anak akan dibimbing untuk bisa mengikuti bakti sosial, begitu ya. Kemudian dan panjang sana mengunjungi teman yang sakit, begitu ya, atau yang tertimpa musibah. Kemudian budaya non akademik yang lain, di SMP Negeri 11 Semarang ada kegiatan Jumat Berkah, yaitu sebelum atau sesudah melaksanakan sholat Jumat kita makan-makan bersama, gitu ya, atau terkadang akan membagi bingkisan sembako untuk peserta didik yang kurang mampu. Kemudian ada budaya patuh tata tertib, gitu ya, jadi anak-anak diharapkan patuh terhadap tata tertib sekolah. Kemudian ada budaya hidup bersih, gerakan cuci tangan bebas sampah plastik. Ya. Budaya bersih ini nanti bagian dari program gerakan Adiwiyata. Jadi anak-anak tidak boleh menggunakan atau jajan, begitu ya, yang menimbulkan sampah plastik, gitu ya. Jadi anak-anak ketika sekolah nanti datang ke sekolah, itu anak-anak akan membawa alat makan dan minum sendiri. Jadi tidak ada kantin yang menjual yang akan memproduksi banyak sampah, gitu ya, terutama sekali sampah plastik. Kemudian ada budaya kejujuran. Jadi anak-anak diharapkan untuk bisa jujur, begitu ya. Kemudian ada budaya terbalik kasih sayang sama warga sekolah. Kemudian ada budaya mengucapkan minta tolong, maaf, terima kasih, gitu ya. Jadi kita akan dibiasakan untuk apabila minta tolong atau minta merepotkan orang lain, kita akan mengucapkan minta tolong, kemudian mohon maaf, kemudian setelah selesai kita bisa mengucapkan terima kasih. Kemudian ada budaya gerakan menabung. Jadi anak-anak nanti akan diajari bagaimana menghemat uang, gitu ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan yang akan datang tanpa harus selalu meminta orang tua. Kemudian ada gerakan tepat waktu, menghargai waktu. Kemudian menghargai waktu yang juga akan selalu berimbas kepada kegiatan yang lain. Budaya berpakaian rapi sesuai aturan, gitu ya. Jadi nanti ada aturannya, hari Senin berpakaian apa, Selasa apa, Rabu apa, serta aksesoris yang harus dilengkapi apa, itu sudah diatur oleh sekolah. Kemudian berikutnya budaya yang dikembangkan di SMP Negeri 11, di samping budaya akademis dan non akademis, ada budaya program Adiwiyata. Jadi program Adiwiyata ini nantinya akan menjadi program sekolah yang berkelanjutan, gitu ya. Program Adiwiyata ini bukan merupakan lomba, tetapi merupakan program yang bergengsi yang diikuti oleh sekolah negeri maupun sekolah swasta di seluruh tanah air, begitu ya. Jadi siapa-siapa saja sekolah yang bisa terpilih mendapatkan predikat sekolah Adiwiyata adalah sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria program Adiwiyata, gitu ya. Jadi
program Adiwiyata ini sudah ada yang menaungi gitu ya. Jadi dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang diikuti baik dari Departemen Pendidikan Nasional maupun dari Departemen Keagamaan gitu ya, di Depak maupun di Depdiknas. Apa itu Adiwiyata? Pengertian adi itu besar, baik, agung, ideal, sempurna. Kemudian wiyata, tempat di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam berkehidupan sosial. Nah, apa Adiwiyata? Adiwiyata merupakan tempat yang baik dan ideal untuk dapat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup, menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Itu ya. Jadi program Adiwiyata salah satu program dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, apakah anak-anak bisa melakukan itu saat PJJ di rumah? Sangat bisa sekali begitu ya. Jadi nanti ada program ketika anak-anak tidak bisa datang ke sekolah, anak-anak bisa melakukan program Adiwiyata dari rumah dengan dipandu oleh sekolah, gitu ya. Apa tujuan Adiwiyata? Tujuan Adiwiyata menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Apa saja upaya sekolah untuk meraih predikat Adiwiyata? Gitu ya. Jadi sekolah harus bekerja keras supaya bisa mendapatkan legalitas bahwa sekolah ini adalah sekolah yang menjalankan program Adiwiyata. Yang pertama adalah komitmen semua warga sekolah, gitu ya. Jadi semua warga sekolah wajib berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Adiwiyata ini. Kemudian yang kedua, pengarsipan semua dokumen yang berkaitan dengan penilaian, kemudian SK, foto, hasil karya, makalah, sertifikat, surat undangan, surat edaran, dan sebagainya yang mendukung administrasi Adiwiyata. Kemudian yang nomor 3, membantu tim sukses Adiwiyata menyusun rencana kerja, gitu ya. Kemudian ada memenuhi semua indikator penilaian minimal 70%. Jadi sekolah yang mengajukan program Adiwiyata yang tidak mendapatkan penilaian sebanyak 70% maka tidak akan lolos, gitu ya. Kemudian peran serta masyarakat. Kemudian ada peran serta orang tua siswa. Kemudian ada peran serta dari Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Ada peran serta pemerintah daerah, gitu ya. Jadi anak-anak perlu tahu bahwa indikator penilaiannya itu ada 4. 1, pengembangan kebijakan sekolah, kemudian ada pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Jadi kalau sekolah kurikulumnya tidak berbasis lingkungan, maka tidak akan lolos mengikuti program Adiwiyata. Kemudian yang ketiga, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif. Jadi sekalipun anak-anak PJJ, sekalipun tidak bisa datang ke sekolah, anak-anak tetap bisa mendukung kegiatan program Adiwiyata. Kemudian yang keempat, pengelolaan dan pengembangan yang mendukung program Adiwiyata. Ini adalah contoh-contoh dokumentasi kegiatan yang merupakan budaya sekolah, budaya SMP Negeri 11 Semarang
yang selama ini sudah dilaksanakan, begitu ya. Ketika anak-anak PJJ, maka kegiatan yang menarik-menarik di sekolah ini belum bisa diikuti. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai, anak-anak bisa mengikuti kegiatan budaya sekolah yang berkarakter dengan berbagai kegiatan, gitu ya. Ada kepramukaan, kemudian ada baris berbaris, gitu ya, dan lain-lain. Ini contoh kegiatan tentang mengembangkan budaya cinta tanah air, mengunjungi museum dan lain-lain. Kemudian budaya sekolah yang dikembangkan lainnya adalah pengenalan budaya demokrasi. Seperti apa praktek demokrasi yang ada di sekolah? Ini adalah contohnya saat pemilihan umum, saat pemilihan ketua dan wakil OSIS serta pengurus-pengurusnya. Di SMP Negeri Semarang, SMP Negeri 11 Semarang telah mempraktekkan budaya demokrasi dengan pemilu seperti pemilihan umum yang ada di masyarakat, begitu ya. Jadi anak-anak punya pengalaman seperti apa pemilu itu. Berikutnya adalah budaya hemat dan suka menabung. SMP Negeri 11 Semarang bekerja sama dengan Bank Jateng. Itu nanti anak-anak akan mendapatkan nomor rekening beserta bukunya, dan anak-anak bisa menabung. Selama ini menabungnya pada hari Selasa. Jadi pihak bank datang untuk melayani anak-anak yang akan menabung. Berikutnya adalah budaya ekosistem internet positif. Jadi bagaimana sekolah mengembangkan internet itu untuk kepentingan yang positif, begitu ya. Jadi memanfaatkan internet sebagai sumber belajar yang positif. Berikutnya adalah selama ini sebelum PJJ, gitu ya, ketika anak-anak bisa datang ke sekolah, khususnya kelas 9 itu akan dikenalkan dengan studi lanjut. Studi lanjutnya contohnya yang sudah pernah itu ke Akpol, begitu ya. Anak-anak bisa melihat kegiatan di Akademi Kepolisian itu apa saja, ya. Jadi tidak setiap sekolah bisa memasuki Akpol dan bisa melihat kegiatan yang ada di sana, gitu ya. Harus ada MOU dari pihak lembaga Akpol. Berikutnya, studi berikutnya adalah pengenalan di BPTIKP. Di sana anak-anak akan dikenalkan dengan budaya digital, begitu ya. Berikutnya ada satu acara yang selama ini sudah dilaksanakan adalah pengenalan studi lanjut. Jadi ada banyak sekolah-sekolah yang mengadakan stand pameran di SMP Negeri 11 Semarang. Jadi anak-anak tidak perlu mendatangi ke sekolah satu-satu untuk mengetahui sekolah kejuruan maupun sekolah menengah umum yang lain. Jadi sekolah-sekolah itu yang akan datang ke SMP Negeri 11 Semarang yang akan memamerkan program sekolahnya. Berikutnya adalah anak-anak dikenalkan dengan budaya pengenalan studi lingkungan ke Balai Pengolahan Ikan Semarang, gitu ya. Jadi anak-anak diajak ke sana untuk tahu bagaimana sebenarnya pengolahan ikan di wilayah Semarang. Berikutnya ini seperti tadi ya di BPTIKP. Nah, kemudian budaya sekolah apa yang dikembangkan? Budaya sekolah partisipasi program dinas pariwisata. Kepesertaan peserta siswa atau peserta didik SMP Negeri 11 Semarang itu menjadi peserta pada Semarang Night Carnival, gitu ya.
Jadi kita menjadi pesertanya selama ini. Kemudian ini ada juara lomba Putri Bunga juga ya, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Kemudian budaya apa lagi yang dikembangkan di SMP Negeri 11 Semarang? Pengembangan budaya cinta dan berprestasi dalam olahraga. Jadi sudah banyak dikenal apabila anak-anak membuka web SMP Negeri 11 Semarang, ada banyak prestasi di bidang olahraga. Di sana banyak sekali kejuaraan baik tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan internasional yang ada di cabang olahraga. Ada renang, kemudian ada taekwondo, kemudian ada panjat tebing, kemudian ada voli dan lain-lain. Banyak sekali, hampir semua cabang itu terwakili di SMP Negeri 11 Semarang. Kemudian ada budaya mengembangkan kreativitas seni untuk anak-anak yang gemar menggambar, anak-anak yang gemar mewarnai gitu ya, melukis, kemudian membatik, membuat karikatur. Anak-anak akan dibina oleh guru seni budaya. Kemudian kalau anak-anak yang suka musik juga akan dibina oleh guru seni musik untuk berkarya dan berkreativitas. Berikutnya adalah budaya yang dikembangkan, membangun budaya literasi. Apa itu literasi? Banyak sekali, ada literasi numerik, ada literasi membaca, atau juga literasi menulis. Jadi literasi itu banyak sekali gitu ya kegiatannya gitu ya. Partisipasi budaya cinta tanah air. Jadi budaya yang dikembangkan di SMP Negeri 11 Semarang diantaranya adalah budaya cinta tanah air. Dengan apa? Dengan mengikuti mengarahkan massa dalam mengikuti pameran gitu ya. Ini contohnya yang pernah adalah pameran alutsista yang diadakan di PRPP Semarang gitu. Budaya tertib berlalu lintas gitu ya. Jadi anak-anak supaya tahu bagaimana cara berlalu lintas yang baik dan benar. Jadi nanti sekolah bekerja sama dengan pihak lembaga kepolisian. Dari pihak lembaga kepolisian nanti akan mengirim personalnya untuk memberikan arahan dan informasi bagaimana budaya tertib lalu lintas. Budaya yang dikembangkan yang lain adalah kepekaan sosial dan berbagi gitu ya. Jadi budaya seperti apa mengetahui kesusahan orang lain yang sedang mendapatkan ujian dan musibah. Jadi kita berbagi gitu ya. Budaya pengenalan kearifan lokal, biasanya kita mengikuti contohnya seperti karnaval dan buderan. Ada budaya menghargai jasa dan kontribusi para pahlawan, kita dengan memperingati hari besar pahlawan gitu ya. Budaya memberdayakan guru dan karyawan. Guru dan karyawan diberdayakan dalam bentuk pengembangan diri untuk menambah wawasan dan kualitas. Kemudian ada budaya go green, seperti tadi ya, budaya untuk peduli terhadap lingkungan. Kemudian ada budaya religius untuk yang tadi sudah diterangkan di atas.
Itu ya, jadi ada budaya untuk pengenalan manasik haji, kemudian ada ibadah Padang bagi yang beragama Kristen dan Katolik. Kemudian ada budaya silaturahim juga dikembangkan di sekolah. Ini adalah budaya literasi sekolah dalam bentuk pelatihan jurnalistik. Nah, ini adalah contoh program Adiwiyata yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 kemarin begitu ya, sampai 2021 semester genap gitu ya. Jadi ini adalah anak-anak belajar menanam, itu menanamnya di rumah. Jadi anak-anak mengirimkan dokumentasi ke sekolah. Kemudian persiapan, kemudian tahap menanam, tahap pemeliharaan atau menyiram, kemudian ada partisipasi atau memperingati Hari Pangan Sedunia. Anak-anak membuat makanan dengan diversifikasi makanan non beras begitu ya. Bagaimana cara mengolah makanannya, cara memasak dan menyajikan gitu ya. Kemudian ada partisipasi budaya Hari Pilah Sampah Sedunia. Jadi anak-anak, guru serta karyawan melaksanakan Hari Pilah Sampah Sedunia sekalipun di rumah gitu ya, tidak langsung di sekolah. Kemudian peduli terhadap lingkungan gitu ya. Jadi anak-anak akan mengirimkan dokumentasinya seperti apa peduli lingkungan. Ini adalah contoh video dalam rangka penilaian Adiwiyata. Kota lolos SMP 11 Jaya. SMP 39 dipanggil dan dari komite, ketua komite 2017 kami berbagi dan kami banggakan, dan juga kami dari tim Ini adalah partisipasi orang tua yang datang ke sekolah dalam rangka pemeliharaan taman di depan kelas. Itu saja materi pada pagi hari ini tentang budaya sekolah dan Adiwiyata. Semoga materi pada kesempatan kali ini bisa membuka sedikit wawasan untuk anak-anak peserta didik baru. Semoga materi pada kali ini tidak memuaskan gitu ya, atau belum memuaskan sehingga anak-anak punya keinginan untuk bertanya, punya keinginan untuk melaksanakan dan berpengalaman. Itu saja materi dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.